Ini ya pembandingnya. Kelihatan di Google Meet? Sudah bisa bikin tabelnya. Masih ingat caranya tabel di mana? Hah? Di mana terus? Oke. Sudah aman ya, tabelnya sudah bikin ya. Oke, nah sekarang kita bakal masuk ke berikutnya. Nah, terus di sini aku bakal tambahin satu folder lagi. Oh, akhirnya kita usah. Nah, ini namanya static list mahasiswa ini. Itu teman-teman hapus saja. Ini aku nggak jelasin data konteks dulu ya, biar cepat ya, karena waktunya juga ketahuan. Oke, kalau sudah sekarang kita ada error ya sih di sini ya. Data mahasiswanya merah semua ya. Kalau teman-teman hapus ininya listnya, kalau error berarti sukses. Terus kita masuk ke nah sekarang ini teman-teman bisa masuk ke siapnya aku ya apa kalau close-nya ya. Nah itu teman-teman bisa copy untuk fullnya. Kalau aku mending tak bikin aja. Nah teman-teman nanti gimana? Nah sekarang teman-teman masuk ke method call yang ini di model mahasiswa, terus di method call kita akan modifikasi kode di dalamnya. Nah terus teman-teman tinggal ketikkan aja string connection string, kita bikin variabel namanya connection string. Isinya apaan? Isinya itu ini harus lengkap. Yang pertama ada host. Hostnya karena teman-teman jalankan di local server, jadi local host. Terus ini username-nya sama dengan hostbase. Nah passwordnya tinggal teman-teman ikutin aja passwordku ketahuan ya bakal ini terus apalagi ada host host local host username hostbase database-nya sama dengan default DGSL
kita bikin variable connection, tapi tipe datanya itu NVDA connection. Terus kita bikin objeknya yaitu detail connection. Itu ngambil dari connection string. Connection string. Jadi bisa buka semua kan ya repository ini ya. Kalau belum kita kasih. Kalau udah bisa sambil dibuka ya, karena kita akan ya bikin ngopas dari sini. Cuma aku ini bakal nunjukin salah satu kelemahan dari cara ini ya. Soalnya ini ada satu pola yang berulang-ulang. Dan ini nanti kita bakal coba untuk dari biar berulang-ulang. Kita open. Nah, terus sekarang ini, kalau teman-teman ingat di video itu fungsi method call itu kan mengambil semua data dari database kan ya, caranya seperti itu. Nah, berarti intinya kita akan lawan select ya, kalau di query ya. Nah, kalau yang select itu ada di dalam ini di bawah di bagian repository cari select data, terus kita tinggal bikin komennya seperti ini. Kita bikin oh ya, sebelum masuk ke ini, sebelum masuk ke select data, jalankan dulu yang di sini. Di sini tuh ada satu komen, satu sintaks. Ini harus dibikin dulu. Jadi kita bikin komennya, komen, variabel komen. New application comment. Nah, setelah kita bikin komen, nanti komen yang di sini itu dipakai buat naruh query kita. Nah, query kita kan select all from ini ya. Nah, berarti kita tinggal bikin, kita tinggal panggil property dari komen yaitu comment text. Nah, ini ada comment text. Ada yang error yang di public call ini, dari teman-teman. Mungkin ada yang tidak muncul atau gimana. All from ada yang error intinya codingannya yang bagian sini line 19 sampai 23, yang lainnya biarkan aja dalam aku error. Tangan? Oke. Nah, terus kita lanjutkan dengan cara masuk ke NVDA data figure. Terus kita bikin variabel dari itu komen figure sama dengan komen execute. Nah, terus di sini. Nah, di sini tuh ada dua kode ya, ada yang triggerin sama yang pakai while loop. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan teman-teman mengeksekusi select all from mahasiswa, nah di sini kan kita bikin variabel trigger ya. Nah, terus di trigger ini itu menangkap query, menangkap hasil query yang terjadi ketika kita melakukan select all from mahasiswa. Nah, tapi yang ditangkap itu hanya satu row saja. Yang ditampilkan itu hanya row 1, row 2, row 3. Jadi satu-satu gitu. Nah, kalau teman-teman mau kayak nge-print datanya itu bisa kayak gini yang cara pertama. Cuma nanti kalau misalkan ada 10 data atau 100 data misalkan ya, masa teman-teman mau nulis trigger read-nya itu sebanyak 100 kali, kan enggak bisa begitu ya. Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan
hapus, ya udah tinggal kita looping aja, bukan kita print satu-satu kayak gini. Ini cara basicnya. Tadi kita sudah tulis lagi di sini while trigger print. Nah, terus isinya apa? Isinya di sini integer ID. Nah, ini tuh sesuai dengan apa? Sesuai dengan ininya. Kalau bilang sesuai dengan apa yang ada di kolomnya teman-teman. Di database. Nah, tadi kan kita bikin database-nya itu ini ya, query-nya ya. Ada integer, ada string, ada banyak semua. Jadi di sini integer ID berarti integer get ini berdua. Terus dia ambil dari kolom ke 0 karena di sini itu hitungannya 0, 1, 2, 3. Ini string nama satu, terus ada profil juga kan ya. Ini dulu ini garisnya terus ada string profil. Nah, udah. Tinggal kita. Nah, kalau sudah, harusnya sekarang aku mau bikin nah ini rencananya habis aku looping kan aku dapatkan datanya itu lewat looping ya. Lewat looping tadi ID nama prodi sesuai dengan apa atributnya, ada yang integer, ada yang string. Terus 0, 1, 2, 3 ini kan berdasarkan urutan di database-nya. Kalau teman-teman coba select di sini itu 0 dari kolom 0 nama itu 1, 2, 3. Nah, terus sekarang yang aku ingin itu aku ingin bikin sebuah array kosong di yang namanya data mahasiswa. Terus nanti hasil loopingannya aku yang di sini itu aku masukkan atau aku append kalau di Python ya aku akan append ke dalam si array-nya ini. Nah, caranya seperti apa? Saya coba bersama aku. Kita copy dulu, kita bikin sama aku. Saya ingin konsep
data dengan sistem dari dengan kode gitu. Cara mengendalikan array of object sesuai berdasarkan isi function. Nah, format mahasiswa ini kita copy dari kosongnya dan dua. Terus ada satu metode pembawaan siap yaitu add untuk menambahkan objek ke dalam array kosongnya. Kan array kosongnya ini aku define di line 26 ya. Nah, terus array yang mau define tadi baru aku pasang taruh expand ke dalam array-nya yang hasil dari loop. Yang ini dipindah ke atas. Cuma ini dihapus saja kan diperhatikan. Ikutnya ada dua ya postingannya ya. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan bilang ya. Nanti dari postingan ini apa? Cuma yang ini yang komen. Terus yang di
lihat dulu. Kayaknya ini cuma sampai slide sama kita nyoba insert juga aja ya. Pak aku boleh nyusul ya. Salah. Aduh ya. Ya, dari mana?
Nah, jadi kalau teman-teman lihat model itu ada dua komponen utama ya di sini ya. Nanti modelnya itu bisa banyak ya, sesuai dengan jumlah tabel yang memiliki di kelompok kalian. Nah, ini kita pakai mahasiswa ya. Nah, di model itu ada dua komponen utama. Komponen pertama itu adalah implementasi representasi dari struktur data tabel. Nah, maksudnya struktur data tabel itu apa? Kalau tadi teman-teman ingat di mana? Bidang sekarang teman-teman. Di situ kan teman-teman bikin query kan, query-nya kolomnya apa, ID-nya apa, tipe datanya apa dan sebagainya. Nah, representasinya itu dipasang di dalam model juga. Jadi di sini kita bikin data center ya, data gitu ya. Itu bikin public integer, terus ini itu sifatnya numerable kan. Adanya maksudnya numerable karena ID itu kan kita nggak bikin ya, kan yaitu di auto generate sama database misalnya, auto increment lah katanya. Nah, itu kita dimurunkan aja, terus kita bikin objek namanya ID, besar apa gitu. Disesuaikan dengan kolom yang teman-teman bikin di tabelnya. Nah, habis itu berikutnya itu adalah metode kumpulan metode. Untuk kumpulan metode untuk nah, kalau di mahasiswa ini kan kita fokusnya CRUD biasa ya, CRUD. Berarti metode yang dibikin ya metode seperti misalnya ada create, ada list, ada update, terus ada bikin. Ya, itu ya. Nah, berdasarkan permintaan dosen itu ada namanya satu itu yaitu DB konteks. Nah, DB konteks itu berarti kita memindahkan komponen kedua ini ke dalam satu file namanya mahasiswa underscore DB konteks. DB konteks. Ya nanti modelnya itu lebih singkat. Jadi modelnya itu cuma sampai gini aja. Cuma sampai public string prodi selesai itu aja. Codingan di bawahnya itu bakal dipindahkan ke satu file lain di folder namanya DB konteks. Nah, jumlah file DB konteks itu mengikuti tabelnya juga teman-teman, tabel jumlah tabel yang teman-teman miliki. Karena ini dalam DB konteks berisikan rate ABCD. DB koneksi tahu mana DB koneksi stringnya yang dimasukkan ke dalam DB konteks sesuai dengan yang teman-teman dapat di PPT. Di PPT kan dosen bikin file namanya mahasiswa konteks kalau nggak salah ya, MHS konteks. Di situ ada ini ada DB connection-nya dikoneksi pakai NVDSL baru menjalankan beberapa metode ini. Gitu. Jadi anggapannya beberapa komponennya sebelum itu tidak dipindah aja. Nah, kenapa kalau kami modelan seperti ini? Karena kalau berdasarkan MVC yang biasanya, ini aku sekedar sharing aja.
Ini hanya kalau misalnya masih error sepertinya aku bakal modifikasi ulang codingannya nanti, dan mungkin bakal aku share ulang untuk codingan sebenarnya ya. Di mana? Terus. Nah, ini itu aku bikin menggunakan apa ya, menggunakan framework namanya CodeKnit. Ada yang tahu CodeKnit? Belum. Ada yang kenal PHP? Bukan PHP pemrograman PHP PHP bahasa pemrograman. Nah, CodeKnit itu adalah framework dari PHP sendiri, dan dia itu berbasis MVC. Nah, dan yang terakhir udah ada. Nah, di sini itu ada controller, ada model, ada view. Dan dalam model itu agak sedikit berbeda karena bikin sama lah sama yang aku bikin maksudnya. Soalnya aku basisnya itu dari sini. Jadi metode yang dibutuhkan di dalam tabel, misalkan di sini aku ada kayak tadi ya, kayak read semua data, terus menampilkan data berdasarkan ID, terus insert data sama hapus data sama printnya, itu dimasukkan ke dalam model gitu. Bukan tak bisa ke DB konteks, cuma DB konteks ini mungkin approach yang dibikin oleh sisa itu sendiri gitu. Dan mungkin biar nanti kalian mulai sama dosen nanti bakal bikin codingan baru, cuma ini gak tahu kenapa kok codingannya ada error di build-nya. Nah, terus aku bakal jelasin mungkin yang terakhir dari Alis ya, kita diskusikan. Aku bakal jelasin codingannya di all ini. Jadi ini kalau mau dipoto boleh coba harus. Tidak ada ditutup. Nah, kalau kita lihat di sini, line 19 sampai line 20 itu hubungannya itu adalah koneksi ke database-nya. Jadi untuk mengkoneksikan bersama pemrograman dengan database ya menggunakan cara seperti itu. Kita bikin stringnya dulu, memang terpanjang ya, ada host, ada username, ada password, ada database. Nah, terus baru dikoneksikan menggunakan MVC connection ini. Nah, terus sebuah connection itu harus dibuka sama ditutup. Nah, dibuka itu ya mirip kayak teman-teman dulu project Algo 1 atau Algo 2 yang teman-teman berurusan data dengan JSON sama DSP itu kan ada yang harus open sama close kan. Cuma bedanya kalau biasanya aku akhirnya pakai with open atau enggak pakai open biasa itu juga bisa. Nah, jadi dia prosesnya itu harus dibuka dulu supaya kita bisa mengakses apa yang ada di dalam database-nya. Nah, di sini untuk membuat sebuah query itu kita memerlukan SQL comment. Dengan cara kita bikin variabel objek comment, terus kita instansiasikan untuk SQL comment-nya. Baru kita untuk masukkan query-nya adalah tinggal ambil comment text. Nah, comment text ini isinya itu bervariasi. Itu bisa select all, berarti bisa juga koneksi-koneksi yang lain, misalkan insert, update, dan juga delete. Nah, terus untuk select ini itu agak berbeda dengan 3 query lainnya, karena di select itu dia memerlukan data reader. Nah, terus kita anggapannya butuh data reader ini ya, kita bikin aja, ikutin codingannya, terus kita execute readernya. Setelah kita bikin SQL reader, kita execute apa yang kita sudah bikin. Nah, baru rencana itu kayak gini. Kan itu aku ngeloop objek ya. Sorry. Pertama aku nyiapin array kosong.
namanya data mahasiswa. Ini aku visualisasikan kayak Python gitu ya. Nah kan kayak gini ya, bentuknya list kosong. Nah terus aku jalankan while loop. Nah di while loop itu dia akan mengambil seluruh data yang ada di dalam database. Misalkan aku ada 3 data. Jadi misalkan aku ngambil ulangan pertama, aku ngambil, aku bikin objek. Ini objek kan ya, aku bikin objek. Itu pertama aku dapat ID 1, namanya juga misalkan. Nah terus data lainnya. Terus perulangan kedua aku bikin lagi objek. Oh ya, sebelum perulangan kedua itu aku memasukkan objek yang sudah aku dapat tadi ini dalam array-nya lagi, array kosongnya. Jadi array kosong yang awalnya benar kosong ini di array kosong itu nambah satu objek. Terus objeknya diambil lagi datanya, baru dimasukkan lagi ke sini. Jadi array-nya ini bakal keisi. Makanya aku di situ menggunakan kata-kata add invert atau kalau di Python itu mirip kayak append lah. Ini memang ada apa ya? Terlalu banyak invert ya. Bikin objek aja harus bikin mahasiswa dan sebagainya. Jadi ya, karena kita belajar sistem ya harus diikutin aja. Nah kalau sudah berisi listnya, baru aku return ke dalam nanti tabelnya seperti itu. Itu alur dari program yang aku bikin. Aku setting array kosong, terus aku looping, objek yang aku dapat masukkan ke list, objek berikutnya kalau ada dimasukkan lagi ke list. Jadi nanti listnya tuh isinya adalah list array of object. Oke. Ini kayak gitu juga ya. Dari alur koordinat untuk select dulu aja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman? Terus ini ada satu lagi perbedaan apa keunikan dari yang post yang di print. Dilihat dari mana digitalnya. Kalau print itu dia orientasi jenis, sedangkan query yang lain itu nggak ada beda, nggak ada perbedaan. Jadi teman-teman cukup ini aja, jalankan 4 komen ini aja selesai. Nah cuma di sini ada pendekatan memasukkan data yang mungkin teman-teman belum dapat ya. Jadi kalau teman-teman dulu basis data, ketika insert data gimana teman-teman? Query-nya insert into tabel gitu ya. Terus value-nya. Nah, visi value teman-teman isinya gimana? Pas dulu project basis data. Yang bagian ngerjain query ya, siapa yang menjawab? Karena ada bikin laporan, bikin query ya. Yang bikin query siapa ada? Kalian bikin value-nya itu gimana? Masukkan datanya. Apakah pakai string terus value atau gimana? Pakai string value ini kan sebenarnya ya. Nah, itu kalau misalkan diimplementasikan langsung ke dalam bahasa pemrograman itu kurang bagus karena bisa apa ya, kayak serang satu attack di database itu yang namanya SQL injection. Jadi anggapannya pas ini biasanya bukan di insert table sih. Biasanya kalau select dia pakai where. Misalkan teman-teman mau login sebagai admin, level from user, where name, misalkan teman-teman tahu nggak username-nya admin ya, tapi password-nya kan pasti nggak tahu kan ya. Username admin. Nah terus and password. Nah password ini kan kita nggak tahu. Nah SQL injection itu dia memanipulasi stringnya. Jadi ini string ya, ini kan admin itu string. Nah ternyata tuh dia bakal
membuat inputan kita itu menjadi string juga kayak gini. Misalkan password. Nah, ternyata string password ini salah karena passwordnya bukan itu. Nah, SQL injection itu dia memanipulasi stringnya dengan cara di dalamnya string itu diberi string lagi, diberi string kosong. Jadi inputannya itu bisa string ini pas di password. Terus ada jadi ada kotak bulat ini. Nah, di kotaknya ini tuh teman-teman tambahin string lagi, terus ditulisin satu n apa ya, or satu sama dengan satu. Sebenarnya stringnya itu ada, cuma aku implementasikannya ini dulu. Jadi nanti stringnya itu dibikin tutup gini, dibikin tutup, terus ditambahin query lagi di sini. Or satu sama dengan satu. Nah ini itu mungkin kelihatannya error sih, soalnya ada kan sama or. Cuma anggapannya kalau misalkan teman-teman makainya itu or ini, kalau misalkan ininya salah, kata-katanya salah, terus ditambahin or satu sama dengan satu, otomatis kan dia true kan ya, karena dia memang satu sama dengan satu pasti ya. Dia bisa masuk ke dalam ininya teman-teman, aplikasi teman-teman. Nah ini adalah SQL injection. Soalnya teman-teman bisa kayak inputannya itu bisa dieksekusi. Nah, yang modelan seperti ini, yang ada tanda kutipnya itu harus dibersihkan dulu. Nah, maka dari itu di sini itu teman-teman ketika inputnya, nah itu kita tidak langsung ngisi namanya, kita tidak langsung menyebutkan hasil inputannya apa, tapi kita identifikasikan dulu dengan add nama. Nah, add nama ini baru bakal diisi oleh value di sini. Jadi comment text insert itu mahasiswa nama, values, add nama dulu. Jadi kita bikin identifiernya dulu. Baru kita masukkan add with value. Yang di sini kan nama, maka kita tulis nama lagi di sini. Value-nya apa? Value realnya, terus bukti. Nah, terus kita melakukan binding namanya, binding value itu menggunakan prepare. Baru kita jalankan execute on query. Terus query yang sebelumnya kita bikin di sini itu di clear, biar nanti kalau ada query lagi di bawahnya itu biar tidak numpuk lah depannya. Nah kita query lagi terus selesai sudah. Kalau update, insert sama delete itu hanya cukup menggunakan query sedikit ini, dan banyak slide. Jadi itu mungkin lebih ke arah keamanan dari database-nya supaya tidak gampang dimasukin oleh script-script SQL injection tadi. Jadi ini untuk insertnya, ya sama beda-beda untuk yang query lain. Untuk database transaksi nggak pokok bisa diakali sendiri aja. Oke, nanti dari yang ini ada yang ditanyakan untuk insert, banyak insertnya aman? Oke dah, kalau gitu mungkin aku akhiri dulu aja ya, biar nggak terlalu lama karena kita sudah 2 jam pas. Kita dikasih 2 jam 40 menit, makanya ada mau. Ya kita nanti aku bakal bikin videonya aja dah, biar nanti kalian bisa ulang-ulang. Pokoknya ini konsep untuk videonya sudah sebenarnya basicnya sudah paham. Terus harapannya sih database-nya juga sudah paham gimana cara koreksi stringnya sepertinya. Oh ya ini apa ya? Oh, kalau kalian mengecek perubahan, nah ini di sini ada pensil ya. Kalian klik, nah di sini. Kayak yang versi Fiasco itu kan ada changes itu. Nah itu kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian mau klik plus yang semuanya, itu tinggal teman-teman pakai yang di atas ini. Sama kayak tadi. Isi pesan komitnya di sini, terus komit on. Terus tinggal di push selesai. Itu aja. Di pensil ya, di pensil. Oke, kalau gitu sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf kalau kita
dalam penyampaian yang kurang berkenan dari teman-teman. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.